Tema pada kesempatan di pagi hari ini yaitu adalah al-khauf. Di sini penulis membawakan judul Fadlul Khaufi Minallah, yaitu keutamaan teman-teman para pengajar. Bahwa perlu diketahui oleh kita bahwa ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu haruslah dibangun di atas 3 pilar, ya, sebagaimana para ulama menjelaskan hal ini, ya, bahwasannya ibadah itu haruslah dibangun di atas 3, yaitu al-hub, rasa cinta, ya, atau mahabbah, ya, rasa cinta dalam melakukan ibadah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus diwujudkan oleh seorang hamba di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang kedua apa? Al-khauf. Itu harus dia dibangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya, dalam beribadah dia harus memiliki rasa takut, ya, rasa takut di dalam ibadahnya. Akan apa? Akan misalkan ibadahnya dia tidak diterima Allah, ya, kemudian rasa takut akan azab Allah kalau dia melanggar, ya, syariat Allah, siksanya, ya, ketika dia meninggalkan kewajiban. Ini harus ada dalam ibadah kita. Dan terakhir itu rasa apa? Ar-raja, rasa harap, ya, rasa penuh harap di dalam beribadah. Maksudnya ketika seorang hamba dia beribadah, hendaklah dia berharap kepada Allah ibadah yang dilakukannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah salatnya, ibadah sedekahnya, yang dilakukan hendaklah dia, ya, rasa mewujudkan rasa harap yang penuh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barakallahu fikum teman-teman. Nah, inilah diantara macam-macam yang harus terwujud oleh seorang hamba di dalam dia melaksanakan ibadahnya. Harus diwujudkan dalam ibadahnya itu apa? Al-khauf, kemudian ar-raja, al-mahabbah. Ya, harus dipenuhi dalam ibadahnya itu ada rasa takut, ada rasa harap, dan ada rasa cinta. Yang mana macam-macam ini teman-teman, ini ketiga-tiganya harus ada. Tidak boleh dia pincang, tidak boleh hanya ada 2, tidak boleh hanya ada 1 apalagi. Ya, maka ini ketiga-tiganya harus ada dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum. Di sini penulis membawakan dalil tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Pada Allah, beliau membawakan dalil, ya, utamanya apa? Yang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman. Surat Allah tabaraka wa taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang dia takut terhadap keagungan Rabb-nya, ya, bagi orang yang kemahabesaran Rabb-nya, dia akan mendapatkan 2 surga. Nah, ini adalah suatu keutamaan. Dia akan mendapatkan 2 surga nanti kelak di akhirat. Kemudian juga ayat yang lain yang menunjukkan tentang fadlul khaufi minallah, keutamaan takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah surat An-Nazi'at. Firman Allah di sini, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah mengatakan wa amma man
khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah tabaraka wa taala berfirman, adapun orang yang dia takut, ya, dia takut akan kebesaran Rabb-nya, ya, dan dia menahan jiwanya dari, maka surga Allah tempat kembalinya. Ya, ini pun diantara keutamaan mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, ya perlu kita ketahui bahwasannya, nah, takut ini para ulama juga dia menjelaskan bahwa takut dia memiliki jenis-jenisnya. Kalau tadi ya, takut harus didasari atau dibangun oleh tiga hal. Yang pertama mahabbah, al-mahabbah, bentar lagi, teman-teman, itu ada gangguan sedikit bentar ya. Baik, bahwa ibadah ini, bahwa ibadah ini, astagfirullah, bahwa khauf ini, bahwa khauf ini teman-teman, barakallahu fikum, memiliki jenis. Kalau tadi bahwasannya, ya bahwasannya ibadah itu harus dibangun oleh tiga pilar, al-mahabbah, kemudian al-khauf, dan ar-raja. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas tiga pilar. Yang pertama harus diwujudkan ibadah ini dengan rasa cinta, suka, senang, ya. Kemudian senang di dalam melaksanakan perintah, suka di dalam melaksanakan perintah, ya, cinta di dalam melaksanakan perintah. Selanjutnya adalah rasa khauf, takut, ya, takut. Kemudian yang selanjutnya rasa harap. Nah, inilah tiga pilar yang harus diwujudkan oleh seorang hamba dalam dia melakukan suatu ibadah. Ini teman-teman harus ada, tidak boleh dia, ya tidak boleh dia salah satunya tidak ada. Ini satu paket, harus ada. Selanjutnya yang berikutnya, bahwasannya ibadah ini para ulama juga menjelaskan ada jenis-jenisnya. Apa itu jenisnya? Ada istilahnya bahwasannya ibadah ini ada apa? Khauf ini, ya, khauf ini di khauful ibadah, khauf al-ibadah. Yang kedua, khauf ini dia jenisnya adalah khauf al-mazmum, ya, al-khauful mazmum. Apa itu artinya? Rasa takut yang tercela, ya, tidak terpuji. Yang ketiga terakhir, ya, di antara jenis daripada al-khauf yaitu al-khauf tabi'i. Ya, maka di sini bahwa al-khauful ibadah, yang dimaksud dengan khauf ibadah adalah apa? Yaitu rasa takut yang membuat seseorang beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ya, jadi khauful ibadah itu adalah rasa takut yang membuat seseorang beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Ta'ala
yang membuat seseorang beribadah kepada selain Allah Ta'ala atau meninggalkan kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dia al-khauful ibadah. Apa maksudnya? Artinya, seseorang takut kepada selain Allah. Ini dia. Seseorang, dia takut kepada selain Allah. Seperti dia takut kepada kalau tidak diibadahi patung tersebut, ya dia akan mendapatkan musibah. Ini adalah takut ibadah, maka dia ibadahi patung tersebut. Atau dia ya takut kepada orang yang sudah mati, atau takut kepada penghuni kubur. Penghuni kubur semuanya mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Orang yang sudah mati dan mencegah mudarat, mereka sibuk dengan ya memperhatikan urusan mereka masing-masing di alam barzahnya, dalam kuburnya. Maka dari sini tidak boleh seorang muslim dan muslimah dia memiliki rasa takut kepada orang yang sudah mati. Ya, dan juga segala yang disembah selain Allah. Disembah selain Allah. Ya, kemudian apa? Bahwa mereka itu akan menimpakan sesuatu yang dia takuti kepada. Nah, ini suatu amalan yang tidak dibenarkan. Ya, dia takut kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, baik ketika tidak disembah misalkan atau diibadahi, akan terjadi sesuatu. Hal ini pernah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Bahwa kaumnya mereka berkata kepada Nabi Hud, "Inna qulu hatina bisu'in qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fayakiduni jami'an thumma la tunzirun." Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, kami tidak mengatakan yang sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Kemudian Hud menjawab, ya Nabi Hud, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, ya sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu wahai kaum sekalian, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selain Allah, semuanya terhadapku, dan janganlah kamu membentang kepadaku. Ya, ini mereka kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud mereka merasa apa? Takut kalau tidak mereka beribadah kepada sesembahan. Kemudian juga barakallahu fikum ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Orang-orang musyrik mereka menakut-nakuti Rasulullah SAW dengan sesembahan mereka. Ya, orang-orang musyrik demikian menakut-nakuti kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan sesembahan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya, wa yukhawifunaka billadzina min dunih, dan mereka kamu wahai Muhammad dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian teman-teman barakallahu fikum, al-khauf, rasa takut kepada selain Allah, inilah yang terjadi pada hari ini di kalangan para penyembah kubur. Ya, mereka sangat takut kepada penghuni kubur yang mereka agung-agungkan dan
ya mereka mendekatkan diri agar dia selamat, agar mereka selamat dari kejahatannya. Kemudian mereka juga orang mereka juga menakut-nakuti ahli tauhid. Mereka orang-orang musyrik juga menakut-nakuti orang-orang yang bertauhid. Ya kalau sampai berani mengingkari penyembahan mereka itu dan memerintahkan mereka untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Taala. Ini keadaan orang-orang musyrik. Inilah yang harus kita pertahankan akidah jemaah. Teman-teman ya memiliki akidah yang benar dengan cara kita mempelajari ilmu-ilmu tentang tauhid. Ya. Kemudian juga teman-teman barakallahu fikum. Selanjutnya bahwa khauf yang tercela sekarang. Ada khauf yang ibadah, khauf ibadah. Sekarang khauf yang tercela dan juga khauf at-tabi'i. Ya. Bahwa khauf yang tercela yaitu adalah seseorang meninggalkan perintah Allah. Ini khauf yang tercela. Seseorang meninggalkan perintah Allah, misalkan dia amar ma'ruf nahi munkar dan juga beribadah, ya, karena takut orang lain akan menyakitinya atau mencelakainya. Ini khauf yang tercela. Ya, yaitu seseorang dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dari melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, melakukan suatu ibadah, berdakwah, mengajak mereka agar senantiasa beribadah kepada Allah, mentaatkan Allah. Tak akan tapi dia takut apa? Karena khawatir, ya dia takut orang-orang banyak menyakitinya atau mencelakainya. Maka yang demikian ini teman-teman adalah takut yang tercela dan hukumnya haram dan merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Seperti misalkan dia takut, ya dia takut ketika bangun malam, dia bangun malam untuk melakukan, ya, dia bangun malam ingin melaksanakan atau melakukan sholat sunnah tahajud misalnya, ya. Kemudian di dalam hatinya muncul rasa takut yang berlebih, ya rasa takut yang berlebih yaitu takut kepada misalkan jin, ya takut kepada jin, takut kepada setan kalau malam-malam misalkan, karena kalau bangun malam kan sepi nggak ada orang, akhirnya kita pun takut misalkan, sehingga apa? Sehingga yang tadinya dia hendak melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, ya karena sebab rasa takutnya dia kepada jin, maka dia pun meninggalkan ibadah tersebut. Maka yang demikian ini teman-teman barakallahu fiikum, dia jatuh kepada kesyirikan. Ya walaupun syiriknya syirik kecil, tapi dia syirik, tidak boleh. Ya, kenapa rasa takut kepada jin, rasa takut kepada makhluk, ya itu terwujud, itu muncul sehingga kita meninggalkan ibadah dikarenakan keimanan tentang, ya Allah, ketahuan kita akan Allah, pengesaan kita terhadap Allah itu berkurang dan melemah. Makanya orang al-muwahhidun, orang-orang yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dia kedepankan rasa takutnya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk, tidak kepada jin, tidak kepada setan, tidak. Ini takut yang tercela dan bisa menyebabkan takut tersebut jatuh kepada kesyirikan. Walaupun itu syirik kecil, tapi tetap itu adalah syirik yang harus dijauhi oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang muslim tidak ada dan muslimah tidak ada dia memiliki rasa takut kepada makhluk-makhluk jin, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena mereka pun jin diciptakan sebagaimana kita pahami, kita maklumi,
jin itu diciptakan dan juga manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita memiliki rasa takut berlebih-lebihan atau memiliki rasa takut sedikit pun kepada mereka jin. Tidak boleh. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan rasa takut tersebut kita malah meninggalkan ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah ini. Karena apa teman-teman? Karena ya itulah setan, dia senantiasa membisiki kepada manusia untuk menakut-takuti. Apakah itu menakut-takuti dalam melakukan ibadah atau dia menakut-takuti di dalam apa? Supaya manusia ini takut miskin. Ya, ini tugasnya setan, memberikan rasa was-was, memberikan rasa takut kepada manusia. Ya, untuk masa depannya bagaimana? Itu setan. Jangan kita turuti apa yang dibisikkan oleh yang atau apa yang dihembuskan oleh setan-setan terkutuk. Maka yakinlah bahwasannya ya ketika kita mewujudkan ya tauhid atau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tumbuhkan itu di dalam amar ma'ruf nahi munkar, kemudian di dalam kita melakukan ibadah, maka insya Allah taala Allah akan jaga. Ingat, Allah akan jaga. Selanjutnya, takut yang berikutnya adalah jenisnya yaitu takut tabi'i, takut tabiat. Ya. Nah, rasa takut ini teman-teman, dia adalah rasa takut yang wajar. Ya. Dan rasa takut ini tidak sampai menyebabkan seseorang itu dia jatuh kesyirikan. Ya, tidak sampai menyebabkan seseorang mendekatkan diri beribadah kepada sesuatu yang dia takuti atau sampai meninggalkan kewajiban. Ya. Jadi ini ya, dia tidak sampai menyebabkan seseorang beribadah kepada sesuatu yang ditakuti atau sampai meninggalkan kewajiban. Jadi takutnya itu tidak menyebabkan dia ini beribadah kepada sesuatu yang ditakuti itu atau meninggalkan kewajiban, tidak. Maka ini ditakuti takut tabi. Ya, dan takut ini juga diistilahkan adalah takut al-khauful mubah. Takut yang mubah, tidak mengapa. Misalkan seseorang dia takut kepada binatang buas. Ya, binatang buas di hadapannya. Ya, ini takut yang lumrah, takut yang biasa. Ya, kemudian dia takut kepada musuh. Takut kepada musuh, yaitu biasa. Nah, dan juga takut kepada api, takut tenggelam. Ini suatu takut yang fitrah, yang tabiat. Ya, tabiat. Yang tidak boleh adalah takut yang tadi. Takut ibadah dan takut tercela. Ya, takut yang tercela. Nah, kemudian teman-teman barakallahu fikum. Ya. Perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar rasa takut itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nggak boleh kita takut kepada makhluk, manusia ataupun jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawun nas wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila," kata Allah. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Allah mengatakan, ya janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ya, dengan harga yang sedikit. Kemudian juga teman-teman barakallahu fikum, perlu diketahui di sini juga setan juga dia senantiasa menakut-takuti manusia sebagaimana tadi diucapkan, ya, sampaikan. Setan juga senantiasa selalu menakut-takuti manusia, ya, untuk menghalangi manusia dari melaksanakan ibadah, dari dia mentauhidkan Allah, dari dia menunaikan hak-hak Allah di muka bumi ini. Ini langkah-langkah setan. Di antaranya apa? Menakut-nakuti manusia agar dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan ini, Allah sebutkan ini dalam firman-Nya. Allah mengatakan, "Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin."
Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu wahai Muhammad takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, nah ini teman-teman. Jadi sebagaimana disebutkan ya, bahwasanya takut itu ada jenisnya. Ada takut tabiat, ya. Ini takut yang tadi disebutkan, ya takut seperti kepada hewan buas. Ini takut yang lumrah, takut kepada api, takut tenggelam, ya, takut terhadap musuh. Ini adalah merupakan sebuah takut yang tabiat. Dan takut ini, ya takut jenis ini teman-teman, dia tidak tercela. Ya jika jelas takut tersebut ada sebabnya. Akan tetapi jika dia hanya sekedar sangkaan yang tidak kuat, ya, dan sebab lemah atau tidak mungkin sebab lemahnya, maka ini tercela. Kalau sekiranya takut tersebut dia adalah karena sangkaan, dugaan, ya, kemudian dia karena lemah takutnya karena lemah, maka ini ada sebuah apa namanya perbuatan yang tercela. Jadi takutnya karena takut disebabkan oleh sangkaan, baru prasangka, saya takut kalau misalkan ketemu dengan musuh, belum juga dihadap, ya. Kemudian takut, ya, dia saya mah lemah, ini belum juga dihadapi pertempuran, makanya tercela teman-teman. Kemudian juga ada istilah dengan takut sir. Nah, ini sebagian ulama ada yang menambahkan, ada yang disebut dengan al-khaufus sir, takut yang tersembunyi, ya, takut yang tersembunyi, dan ini bisa menyebabkan dari takut ini menjadi syirik akbar. Maksudnya apa? Yaitu dia takut kepada selain Allah, takut kepada berhala, takut kepada manusia, makhluk yang jauh jaraknya, takut kepada manusia atau makhluk, ya, yang dia jauh jaraknya tidak ada di tempat, atau takut kepada makhluk-makhluk yang lain yang gaib-gaib gitu, ya. Karena dia takutkan oleh dia bisa membuatnya terkena bahaya, misalkan akan terkena bahaya, ya. Maka keyakinan seperti ini, ya, keyakinan takut seperti ini merupakan keyakinan yang tidak benar, ya, yang bisa menyebabkan jatuh kepada kesyirikan, dan juga kesyiriknya merupakan syirik besar. Misalkan, ya, ada orang yang dia lewat jembatan atau dia lewat pohon yang angker, ya, yang mana pohon tersebut kita ketahui atau jembatan tersebut kita ketahui tidak bisa untuk memberikan manfaat dan juga tidak bisa untuk mendatangkan mudarat, kita tahu itu, tapi takut. Nah, ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan dalam syariat, ya, atau takut terhadap benda-benda pusaka, apakah itu keris, apakah itu golok, ya. Nah, ini merupakan takut yang, ya, yang syirik, tidak boleh, ya. Atau misalkan dia takut menggunakan baju, ya, ketika dia pergi ke laut yang berwarna hijau, karena kalau sekiranya dia menggunakan pakaian yang berwarna hijau itu akan apa? Akan misalkan ya akan datang kepadanya mara bahaya atau kemudaratan. Nah, ini merupakan takut-takut yang tidak dibenarkan dalam syariat dan bisa jatuh pada kesyirikan, ya, dan bisa jadi syiriknya syirik akbar. Nah, kemudian teman-teman barakallahu fikum, selanjutnya kita bacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya, Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungannya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka pada naungannya pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang dia adil. Imam yang adil, imam yang baik, imam yang perhatian kepada masyarakatnya, ya, imam atau pemimpin baik itu dalam tatanan luas, ya, seperti pemimpin presiden,
ketika dia berlaku adil, berlaku baik, maka dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Begitu pula misalkan imam pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami ketika dia adil dalam menempatkan suatu amalan ya, ada keluarganya, kalau sekiranya dia misalkan pemimpin tersebut memiliki keluarganya lebih daripada satu dua ya, maka dia harus adil. Dia harus adil. Karena apa? Karena ketidakadilan yang dilakukan akan menyebabkan malapetaka. Selanjutnya, ya berikutnya adalah yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yaitu pemuda. Pemuda yang dia tumbuh senantiasa kesehariannya itu dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang dia selalu dalam aktivitasnya yaitu beribadah kepada Allah. Rajin ngaji, ini termasuk juga pemudi, ya pemuda-pemudi ya pemuda-pemudi yang dia senantiasa rajin dalam melakukan ibadah, kajian dia hadiri, kemudian ibadah sholat wajibnya dia lakukan, ya untuk laki-laki misalkan berjamaah di masjid dia lakukan, tidak lepas dari pergi ke masjid, ya baca Quran, pokoknya setiap waktunya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda yang seperti ini, pemudi yang seperti ini, dia akan mendapatkan naungan di akhirat nanti yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah seseorang lelaki, ya, seseorang lelaki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ya. Jadi orang yang dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Hatinya terus masjid. Ya, bukan berarti ini dalil ini menjadikan sebuah hujah, ya. Bukan berarti dalil ini menjadikan sebuah hujah bahwa ya kita harus pergi ke masjid untuk 3 hari, untuk 7 hari di masjid, untuk 40 hari keluar gitu ya. Diam di masjid, keluarga terbengkalai, bukan seperti itu. Ini umum, ya umum. Siapapun orangnya yang hatinya itu dia terikat dengan masjid, artinya dia senang ke masjid, ya dia senang ke masjid. Ketika ada masalah, ketika ada apa-apa, dia perginya ke masjid mengadukan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang ke masjid, hatinya senang ke masjid. Hatinya kalau sekiranya dia ya di rumah rindu masjid, pengen ke masjid lagi ya untuk ikut kajian, untuk yang lain-lainnya, dia rindu masjid. Hatinya ini selalu senantiasa terpikir masjid dan dia senantiasa memperhatikan masjid juga, ya memperhatikan masjid apa yang dibutuhkan oleh masjid, karena masjid ini adalah tempat ibadah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dia melakukan ibadah nyaman, tentram di dalam masjid, kita pun mendapatkan ganjaran pahalanya. Ya seseorang ketika dia nyaman di masjid dalam beribadah karena sebab kita, karena ada keterikatan hati kita kepada masjid, kemudian kita lihat apa nih yang diinginkan oleh masjid, kemudian kita membantunya untuk orang nyaman ya di masjid, maka ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikategorikan juga orang yang memiliki hatinya senantiasa terpaut dengan masjid ya. Jadi tidak beribadah saja, apa saja yang dibutuhkan oleh masjid dia senantiasa membantu agar orang lain beribadah di masjid ini dengan nyaman. Ya, ini yang ketiga adalah seseorang yang dia hatinya terpaut terus dengan masjid. Selanjutnya yang keempat, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warojulan tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Subhanallah, ini perlu kita perhatikan juga teman-teman. Kata Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti, yang tidak ada naungan di akhirat, melainkan itu hanya naungan Allah. Yang keempat, yang keempat adalah 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah.
Ya, dua orang, artinya orang ini dengan temannya atau dengan orang lain itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertemu saling mencintai karena Allah. Ketika dia pun jauh, dia pun senantiasa mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatian kepada saudara-saudara kaum muslimin. Dia cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara bentuk cinta seseorang kepada saudaranya yang lain, apa? Dia senantiasa memberikan nasihat, senantiasa memberikan amar ma'ruf nahi munkar, ya, yang mengajak kepada kebaikan, kemudian memberitahu tentang ini kemungkaran. Ini adalah teman yang baik, sahabat yang baik ketika dia senantiasa memberikan kepada kita nasihat. Ini sahabat yang baik. Ya, nasihat agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak kepada kita untuk berbuat kebaikan, ya, sehingga kita pun melakukan kebaikan. Ya. Kemudian juga sahabat ini misalkan memberitahu kepada kita sesuatu yang mungkar, jangan kita benci. Ya, ketika ada seseorang memberikan nasihat kepada kita dan ini merupakan misalkan kemungkaran, atau dia memberikan nasihat kepada kita kebaikan sehingga kita misalkan mengambil mengambil kesimpulan tersendiri, wah orang ini kayaknya benci sama saya, orang ini ya tidak suka sama saya, orang ini iri sama saya, orang ini nggak suka sama saya. Jangan kita mengarahkan untuk berburuk sangka kepada dia. Ketika dia memberikan nasihat kepada kita kebaikan, ataupun dia memberikan suatu pemberitahuan tentang kemungkaran, maka kita ambil nasihat tersebut. Karena apa? Karena sahabat ini, orang ini dia cinta kepada kita karena Allah. Ya, jangan kita biar kita lepas sahabat tersebut. Ya, kita lepas sahabat tersebut. Jangan. Karena sulit kita mendapatkan sahabat yang mana sahabat tersebut saling mencintai karena Allah. Sahabat yang mencintai kita karena Allah, ya, seorang sahabat yang mencintai kita karena Allah, ketika kita terjatuh di dalam kelalaian, di dalam suatu perbuatan kemaksiatan, dia menasihati kita, dia mengingatkan kita. Ya, itu sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik bukanlah dia orang yang membiarkan kita ketika kita terjatuh di dalam suatu perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang tidak terpuji, dibiarkan. Ini sahabat tersebut bukan sahabat yang baik. Ya, akan tapi sahabat yang baik dia senantiasa mengingatkan kita. Nah ini, subhanallah ya, memang kadang-kadang kita memberikan nasihat untuk mengajak. Kalau orang-orang mengajak kebaikan mungkin bisa, ya, mungkin bisa. Banyak di antara mereka orang-orang mampu untuk mengajak kebaikan. Tetapi yang sulit bagi kita adalah teman-teman, apa itu? Yaitu mencegah orang lain di dalam melakukan kemungkaran. Ya, ini sulit emang. Karena apa? Ya, resikonya besar. Apa resikonya? Ya, bisa dimusuhi, bisa tidak disukai. Tetapi ya, hal ini merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Ketika memang orang tersebut perlu untuk dinasihati ketika dia terjatuh dalam kemungkaran. Tidak mengapa. Ya, tapi tentunya dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan atau kaidah atau cara-cara yang baik untuk menyampaikan tentang pencegahan kemungkaran tersebut. Barakallahu fikum. Yang berikutnya teman-teman. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu husnin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Yaitu seseorang yang ada wanita mengajak kepadanya, yaitu seseorang yang ada wanita memiliki paras yang cantik, memiliki tubuh yang indah, kemudian wanita ini mengajak orang tersebut, mengajak lelaki itu apa? Untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, berbeda kalau sekiranya wanita tersebut menawarkan untuk dinikahi, dia tidak mengapa kalau seperti ini. Tetapi wanita ini dengan dia memiliki paras yang cantik, memiliki tubuh yang indah, yang dia lakukan apa? Mengajak lelaki tersebut untuk
melakukan perbuatan perzinahan. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, ini haram. Ya, berbeda ketika wanita tersebut apa? Mengajak lelaki itu untuk serius, ya, sehingga dia menikah. Tidak mengapa, sebagaimana hal ini pun pernah terjadi oleh siapa? Nabi kita, oleh Khadijah, istri beliau, ya, radhiyallahu anha, seperti itu. Nah, ini wanita yang memiliki kecantikan, memiliki tubuh yang indah, mengajak, ya, artinya menggoda lelaki tersebut untuk melakukan perzinahan. Sehingga laki ini dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara orang yang dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebagaimana kita saksikan sekarang, banyak wanita-wanita yang kita lihat di luar sana, ya, mereka menggoda para lelaki dengan pakaian-pakaiannya, ya, dengan pakaian-pakaian yang serba kekurangan, serba minim, sehingga dengan sendirinya tanpa diajak juga yang menyebabkan para lelaki ini apa? Memiliki niat-niat busuk, niat-niat jahat, ya, hati-hati yang busuk. Dan munculnya hati yang busuk ini juga ternyata disebabkan oleh wanita-wanita itu sendiri dengan menggunakan pakaian-pakaian yang dia mengumbar aurat. Ya, waliyadzubillah wa nasallallahu salam, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan dan dijauhi dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, ini terjadi di zaman kita juga. Banyak wanita-wanita yang dia berpakaian, ya, namun auratnya kemana-mana. Bahkan ada yang bercadar, cuman pakaian-pakaian muslimahnya itu apa? Ketat, misalkan. Ketat pakaiannya, ketat. Ya, dan ini dilarang oleh syariat, teman-teman. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang melarangnya dan Rasulullah yang melarangnya. Ya, maka seorang muslim ataupun muslimah ketika dia Allah dan Rasulnya larang, maka yang dilakukan adalah apa? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Selanjutnya, orang yang dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah. Enggak banyak, Nabi sebutkan. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah. Fa'akhfaha, namun dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimalahu, sampai-sampai, ya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya, teman-teman, barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan amalan yang kita kerjakan untuk Allah hendaklah disembunyikan. Ya, jangan dipamerkan, jangan ditampakkan, ya, disembunyikan sebagaimana hadis ini. Ya, ini bahwasanya orang bersedekah disembunyikan, ya, sedekah tersebut sehingga tangan kirinya tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanannya yang dia bersedekah. Nah, artinya di sini seorang muslim dan muslimah dalam melakukan suatu ibadah, maka hendaklah dia sembunyikan ibadahnya serapat-rapatnya. Jangan dia pamerkan, jangan dia pertontonkan, jangankan dia perlihatkan. Seperti misalkan dia sedang ibadah umroh, ibadah haji, ya, walau alam, ya, walaupun mungkin niatnya adalah memberikan motivasi kepada orang lain untuk misalkan ibadah umroh dan ibadah haji, tapi jangan sampai, ya, walaupun kita tidak tahu isi hatinya, tapi jangan sampai dilakukan ketika dia tawaf, dia bikin misalkan video, ya, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah tahun ini saya bisa beribadah umroh ataupun haji sambil berkeliling di Ka'bah. Ya, semoga kaum muslimin bisa, ya, menyusul pada tahun depan atau pada bulan depan atau pada, ya, seperti itu. Ya, kelihatan seperti niatnya baik. Akan tetapi yang seperti nggak usah dipertontonkan, nggak usah diperlihatkan, disimpan saja. Udah, ibadah saja, fokus ibadah. Dan juga teman-teman barakallahu fikum, para ulama kebiasaan mereka, yakni orang-orang salaf, ya. Saya baca beberapa tulisan-tulisan para ulama. Di sana ada seorang salaf yang dia senantiasa memiliki amalan ibadah
yang dirahasiakan, Maka dari sini para ulama, maka jadikanlah dalam keseharianmu ada amalan yang itu adalah amalan rahasia yang tidak ada orang lain mengetahuinya. Jadikanlah itu amalan apa saja. Ada seorang salaf, ini subhanallah, seorang salaf, seorang salaf, suatu amalan yang dilakukan dia lakukan tidaklah diketahui oleh istrinya. Ada seorang salaf yang dia berpuasa, dia rajin berpuasa, tetapi dengan dia rajinnya berpuasa sampai-sampai istrinya pun tidak tahu dia puasa. Subhanallah, coba sampai begitu teman-teman. Istrinya nggak tahu. Ya, jadi yang istrinya tahu, bukan istrinya, teman-temannya nggak tahu, dan istrinya pun nggak tahu. Istrinya nggak tahu, teman-temannya nggak tahu. Subhanallah, bisa seperti itu. Puasa yang dilakukan oleh orang tersebut, istrinya nggak tahu, teman-temannya nggak tahu. Bagaimana kisahnya? Jadi kisahnya, orang ini dia setiap harinya pergi ke pasar. Setiap harinya pergi ke pasar untuk mencari maisha, untuk mencari kebutuhan keluarganya. Nah, setiap berangkat, orang ini si suami ini, saya lupa namanya siapa ada namanya cuma saya lupa. Dia disiapkan oleh istrinya sarapan dengan roti. Sarapan dengan roti. Nah, rotinya ini sama suaminya dibawa untuk bekal dia ke kerja atau cari maisha, cari kehidupan, cari untuk kebekalan sehari-hari keluarganya. Dibawa. Kemudian sampai di pasar teman-teman, barakallahu fikum. Itu roti nggak dimakan. Tetapi roti tersebut disedekahkan, subhanallah, disedekahkan. Disedekahkan kepada temannya, dan teman-temannya mengira bahwasannya dia sudah makan roti di rumahnya, jadi dia bawa itu kelebihannya seperti itu, dan itu berlangsung demikian terus menerus. Jadi ada amalan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak diketahui oleh orang-orang. Ada lagi seorang ulama yang mana istrinya tidak tahu bahwa suaminya itu dia sholat qiyamul lail. Seperti itu. Tidak diketahui. Nah, inilah subhanallah Maka hendaklah kita mencari suatu amalan yang mana amalan tersebut hanya Allah yang tahu. Dan ini memang sulit. Apalagi sekarang di zaman-zaman media sosial, kadang ada orang yang dia melakukan ibadah, melakukan suatu kebaikan, itu ingin dilihat, ingin ditonton orang. Ini tantangan buat kita dalam melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ini tantangan bagi seorang muslim ketika dia melakukan ibadah supaya ikhlas. Ini tantangan di zaman sekarang. Karena kita lihat sekarang orang-orang, dia melakukan kajian, dia melakukan pengajian, dia melakukan amal-amalan apa yang kebaikan, diinformasikan. Walaupun tidak tahu niatnya kita nggak boleh suudzon juga kepada orang tersebut. Akan tapi untuk kita janganlah seperti itu. Dikhawatirkan akan merusak niat kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Yaitu seseorang yang dia berzikir kepada Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, kemudian kedua air matanya menangis. Kemudian kedua matanya ini mengeluarkan air. Inilah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman, hadis yang lain. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 mata
yang mana tidak akan tersentuh api neraka, yaitu adalah mata yang dia menangis karena takut kepada Allah. Ya. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang berikutnya, mata yang tidak, dua mata yang dia tidak tersentuh api neraka. Yang satunya lagi adalah mata yang dia tertidur ketika dia menjaga keamanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang bertempur atau orang-orang yang dia menjaga di perbatasan-perbatasan negaranya agar supaya musuh-musuh tidak masuk, ya, dia tertidur di situ, itu akan mendapatkan, ya, mendapatkan penjagaan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, dikatakan oleh penulis, al-khauf minallah ibadatun qalbiyatun azimatun la tasdur illa min mu'min sadiqil iman. Bahwa rasa takut, ya, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu ibadah hati yang amat agung, yang tidaklah itu ada, ya, yang tidaklah itu ada melainkan bagi seorang mukmin yang benar keimanannya. Oleh karenanya, kanat lahu hadil manzilatul aliyah, oleh karenanya, ya, ibadah ini memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang paling agung, ya. Wal khauful mahmud, dan juga rasa takut yang terpuji, dia adalah madafa sahibahu ila amal ta'at, ya. Rasa takut yang terpuji itu dia adalah apa? Sesuatu yang bisa mendorong, ya, orang, si pelakunya melakukan ketaatan, ya. Wa hajaza an fi'il muharramat, dan juga rasa takut itu yang terpuji adalah bisa membentengi dia dari melakukan perbuatan kemaksiatan ataupun hal-hal yang diharamkan. Ini rasa takut yang terpuji, ya. Rasa takut yang terpuji ketika apa? Ketika dia bisa mencegah, ya, wa madafa sahibahu ila amal taat, dia adalah suatu hal yang dapat mendorong, ya, seseorang bisa melakukan ketaatan. Ini rasa takut yang terpuji, dan juga apa? Bisa membentengi, ya, rasa takut itu bisa membentengi seseorang dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya, terakhir, poin yang kita ambil di sini, beliau menyebutkan ada dua poin. Fadlul khaufi minallah wa annahu sababun lidukhulil jannah. Bahwasanya, ya, keutamaan rasa takut kepada Allah itu adalah dia di antara sebab masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang hamba dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, annal khaufa minallahi mani'un minal ma'asi. Bahwasanya rasa takut kepada Allah itu apa? Dapat mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, ini teman-teman barakallahu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan semoga buat teman-teman sekalian bisa menjadikan ilmu dan juga amalan. Saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf atas perkataan atau ucapan-ucapan yang tidak enak didengar dan misalkan ada kesalahan disampaikan, mohon untuk diberitahukan, dan saya mohon maaf dan saya beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila benar itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai sini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.